Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan untuk sepanjang acara siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami dapat didengarkan, teguhkanlah ya Tuhan akan firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah Tuhan adalah prioritas utama. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita tetap teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 38. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tuhan adalah prioritas utama. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyatakan waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah memilikinya, bacalah dengan tekun dan disiplin. Kalau itu yang kita lakukan, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui, Allah ingin, Tuhan ingin dalam hidup kita orang percaya Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini sehubungan dengan tema kita, Tuhan adalah prioritas utama. Yang pertama yang kami mau tekankan, mari kita prioritaskan Tuhan dalam hal waktu. Mari kita lihat Mazmur pasal yang kelima ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Salah satu bentuk keadilan Tuhan kepada manusia itu bisa kita lihat dari pemberian waktu kepada kita.
siapapun kita, dari strata manapun kita datangnya, setiap orang Tuhan beri 1 hari 24 jam. Berpulang kepada kita. Ada orang menggarapnya, ada orang mengurusnya, ada orang membuangnya tanpa melakukan apapun juga. Kami ingin tekankan untuk kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, bahwa hidup bukan nasib. Hidup itu adalah pilihan. Andai kata sesudah kita percaya pada Yesus, setiap hari menjatuhkan pilihan, mentaati apa yang Tuhan katakan, kita akan lihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai menggenapkan janjinya. Tidak menepati janji adalah dosa. Dan Tuhan tidak mungkin berdosa, dia sempurna dalam segala hal. Jadi yang pertama, Tuhan adalah prioritas utama. Yang pertama kami mau tekankan buat kita, prioritaskanlah Tuhan dalam hal waktu. Kelolalah waktu kita dengan baik. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Waktu nggak bisa diulangi. Waktu nggak bisa disimpan. Waktu mesti digunakan. Waktu bukan milik kita. Bahkan kami berani berkata, waktu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting. Dahulukanlah yang terpenting. Kalau ada yang terpenting dalam hidup ini, Tuhanlah yang paling terpenting dalam kehidupan ini. Karena dialah kunci segalanya. Kalau kita baca Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ketiga yang kami sudah bacakan, Daud menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan. Dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tidak gampang. Kalau kami katakan tidak gampang, bukan berarti tidak bisa. Karena Tuhan tidak mungkin menyuruh sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Yang menjadi masalah, seringkali kita nggak mau membayar harganya. Andai kata kita mau membayar harganya karena kita mengenal Tuhan yang kita percaya, kami percaya, itu akan menjadi habit kita, itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kalau itu kita lakukan, itu modal dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara dan saya akan melihat janji-janjinya menjadi milik bagian kehidupan kita. Kalau Daud yang tidak dilihat oleh manusia, akhirnya dipilih Tuhan untuk menjadi pengganti Saul, kami mau pastikan karena ada dasar-dasar yang alkitabiah yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan Daud. Salah satunya, hati Daud selalu rindu kepada Tuhan, hatinya selalu melekat kepada Tuhan, dan itu terbukti dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ketiga ini. Pagi-pagi Daud sudah membangun mezbah. Untuk apa? Untuk menyukakan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, yang kami mau tekankan buat kita, Tuhan adalah prioritas utama. Mari kita prioritaskan Tuhan dalam ibadah. Kami ingin kita lihat Mazmur 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi yang pertama tadi kami sudah tegaskan, Tuhan adalah prioritas utama. Prioritaskanlah Dia dalam hal waktu. Yang kedua, prioritaskanlah Dia dalam ibadah. Haleluya. Kalau kita membaca Alkitab kita, ada banyak panggilan dari Tuhan kepada kita. Tuhan panggil kita bertobat, Tuhan panggil kita melayani, Tuhan panggil kita untuk berbuat kebajikan. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan panggil juga untuk setiap kita, khususnya bagi kita orang percaya, untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu panggilan dari Tuhan.
Dan kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, tidak pernah kita akan rugi. Karena kita percaya waktu kita mentaati firman Tuhan, disitulah kita akan mengerti kenapa Tuhan menyuruh untuk kita melakukan firman-Nya. Dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Besarlah rahasia ibadah itu. Ibadah mengandung janji, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, mari sesudah kita percaya pada Yesus, Tuhan adalah prioritas utama kita. Dalam hal waktu, dahulukan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, ya dalam hal ibadah, mari kita prioritaskan Tuhan. Kita pentingkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga yang kami mau sampaikan untuk kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV, tentang Tuhan adalah prioritas utama. Yang kami mau sampaikan, Tuhan adalah prioritas utama dalam tindakan kita. Setiap hari kita mengambil tindakan karena kita melakukan aktivitas. Nah, hari ini kami mau tekankan, khususnya malam ini buat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV, dalam tindakan kita, pastikan Tuhan kita prioritaskan. Dikatakan dalam firman Tuhan, khususnya malam ini dari Mazmur 119, mulai ayat 159, dikatakan demikian. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai kasih setiamu. Ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Luar biasa. Andai kata kita yang sudah percaya Yesus mau mempraktekkan ini, setiap kita akan menjadi kesaksian. Kenapa kami berani berkata demikian? Karena jelas, haleluya, Tuhan adalah prioritas utama. Mari kita prioritaskan Dia dalam hal waktu, dalam hal ibadah. Yang ketiga, dalam hal tindakan kita. Setiap kali kita melakukan tindakan, perbuatan, ya kami mau katakan, coba merenung sejenak. Ya, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Membuat kita jadi batu sandungan atau jadi petunjuk jalan sehingga orang bisa ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Kalau ini kita sungguh praktekkan, kami percaya kita akan jadi kesaksian karena hidup kita meninggikan akan nama Tuhan. Bahkan kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi mari kita sungguh-sungguh lakukan kebenaran ini. Tuhan adalah prioritas utama. Yang ketiga, dalam hal tindakan kita. Setiap kali tindakan kita, apapun yang kita lakukan, ayo, sudahkah betul Tuhan jadi prioritas utama kita? Atau ada hal-hal yang lain? Ya, kalau ada hal-hal yang lain yang bersifat rendah kualitasnya, seharusnya apa yang terjadi, kita mesti memilih untuk mempraktikkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Alkitab kita, di dalam Alkitab kita itu cuma ada 6 kata Kristen di dalamnya, tidak lebih. Kata Kristen yang pertama disebutkan di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26. Waktu itu Yesus sudah naik ke sorga. Yang tinggal adalah para murid. Para murid hidup membangun komunitas. Waktu mereka membangun komunitas, mereka mempraktekkan ajaran Yesus secara konsisten. Orang lain melihatnya, lantas orang mengejek mereka Kristen. Jadi
Kristen itu pertama kali disebutkan di Antioquia itu sebenarnya ejekan bagi pengikut Yesus. Yang bagus dari jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula tidak membalas. Tidak membalas. Mereka secara konsisten terus mempraktekkan ajaran Yesus. Pada akhirnya apa yang terjadi? Jemaat mula-mula berhasil membangun tatanan kehidupan yang baru. Itulah yang perlu kita praktekkan hari-hari ini. Mari kita datang dengan roh yang berbeda, karena Alkitab katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Praktekkan ini dalam tindakan kita. Ayo, Tuhan harus jadi prioritas utama kita. Kalau kita tahu apa yang kita kerjakan itu mempermalukan, menjadi batu sandungan, ya kami mau pastikan seharusnya kita harus berani untuk tidak melakukannya. Itu yang namanya pikul salib. Mungkin kita ya harus menanggung sesuatu. Mungkin kalau dalam pekerjaan dimasukkan dalam kotak, ya mungkin kita akan dilemparkan ke tempat yang sepi. Kami mau katakan, jangan takut. Haleluya. Kami pastikan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Praktekkan kebenaran ini. Prioritaskan Tuhan. Yang ketiga, dari tindakan kita. Tunjukkan bahwa kita Kristen. Bukan dari kalung yang kita pakai, bukan dari nama kita, bukan dari Alkitab yang kita bawa kemana-mana. Tapi kita tunjukkan kita murid Kristus dari tindakan kita yang sungguh-sungguh memuliakan, menyenangkan, dan membesarkan akan nama Tuhan. Yang keempat, Tuhan adalah prioritas utama. Yang keempat yang kami mau bagikan, kita prioritaskan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Kami ingin kita lihat Kolose pasal 3, dikatakan demikian, ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, kalau kita udah percaya Yesus, mari kita jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Yang keempat adalah dalam segala hal, prioritaskanlah Tuhan. Ya, haleluya. Memang tidak mudah, kami tahu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, kami tahu ya tidak mudah, tapi ya kalau Tuhan menyuruhnya bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, karena Dia bukan Bapa yang kejam. Dia Bapa yang baik, mati saja mau. Kalau Dia menyuruh kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita, karena Dia tahu ya bahwa kita sanggup, karena Dia sudah memberikan perangkat untuk saudara dan saya sanggup untuk melakukan kebenaran ini. Yang menjadi masalah, kita kalah sebelum berperang. Belum apa-apa kita sudah bilang tidak bisa. Tapi hari ini kami mau katakan, ambil keputusan. Kita prioritaskan Tuhan dalam segala aspek, dalam seluruh hal, dalam kehidupan kita. Baik kita di rumah, ya di jalan, ya di kantor, ya kami mau katakan, waktu kita sendiri, waktu kita rame-rame, kami mau katakan, waktu kita ada dalam komunitas kita maupun di luar komunitas kita, kami mau katakan seharusnya kita ambil keputusan untuk apa? Untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan dalam kehidupan kita malam hari ini. Kami simpulkan khotbah kita malam hari ini.
Tuhan adalah prioritas utama. Sudahkah kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama? Kalau belum, malam ini ambillah keputusan. Jadikan Tuhan jadi prioritas utama. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Berapa lama kita sudah ke gereja. Tapi yang kami mau tekankan, sudahkah Tuhan menjadi prioritas utama? Kalau belum, mari kita memulainya malam hari ini. Tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya, ambil keputusan. Kita memprioritaskan Tuhan. Ya, dalam hidup kita, kita taruh Tuhan pada tempat yang utama. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Dalam hal apa saja kita perlu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, dalam hal waktu. Yang kedua, dalam hal ibadah. Yang ketiga, dalam tindakan kita, perbuatan kita. Yang keempat, dalam segala hal, dalam aspek hidup kita. Kami percaya, kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kalau kita mau melakukan firman ini, kita akan lihat hidup kita menjadi kuat, bahkan menjadi kesaksian dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, khususnya buat Sobat Stasi dan Misa Bible TV, tentang Tuhan adalah prioritas utama. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini malam anugerah. Kalau saudara ingin menerima Yesus malam hari ini, nanti saudara boleh ikutin doa kami. Kami percaya malam ini ya merupakan malam anugerah. Tuhan memanggil kita untuk mendapatkan keselamatan daripadanya. Yang kedua, nanti kalau ada yang sakit dan beban berat, nanti kami akan berdoa. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini saya menerima firman Tuhan, firman iman, firman kebenaran, firman yang melepaskan kami dan memerdekakan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya mau bertobat, meninggalkan cara hidup saya yang salah. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Saya ambil keputusan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah roh, jiwa, dan tubuh saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Yang kedua, kalau saudara sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Ginjalmu mungkin, paru-parumu mungkin, apa saja. Taruh satu, angkat tanganmu satu ke atas. Kalau bebanmu berat, ada banyak pergumulan, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku percaya apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Tuhan berkata, oleh belu-belunya kami sudah disembuhkan. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit dan roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV saat ini yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, lenyaplah Engkau dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban, ayo letakkan tanganmu di dadamu dua-dua.
Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada dengan segala pergumulan. Engkau berkata, Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau berjanji memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua pergumulan, beban yang menguasai Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV, pergumulan apapun itu aku mengorakkannya dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden. Tuhan merubah air mata menjadi mata air. Terbuka jalan, ada kemenangan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami berdoa, curahkanlah hujan pertobatan di negeri kami ini. Roh yang takut akan Tuhan, roh kesatuan dan persatuan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, penuh cinta kasih. Jauhkan kota ini dari tsunami, gempa bumi, dari huru-hara, dari hal-hal yang buruk. Kami minta kasih karunia perkenanan Tuhan buat kota kami Jakarta. Ada hujan pertobatan, ada shalom atas kota kami Jakarta. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, di rumah, di LP, di rumah sakit, dalam kelompok-kelompok doa mereka. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ada terobosan, ada iman, ada pengharapan yang bekerja dengan kuat. Kami berdoa buat Panorama MGK yang jadi partner kami. Tuhan memberkati, naik bukan turun. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya acara kami, untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin.